Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya nih? Kita udah ada di pertemuan ke-5 kalau nggak salah ya. Ya, sekarang kita udah ke pertemuan ke-5. Kita masih membahas bab 2, yaitu tentang peluang usaha. Sebelumnya kan kita sudah belajar juga tentang peluang usaha. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah ada ya. Jadi sebelum mulai belajar, kita ucapkan Bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kalian memperhatikan materi yang Ibu jelaskan kali ini ya. Ya, jadi dimulai dari peluang usaha. Sebelumnya kan sudah belajar itu ya, peluang usaha. Apa sih peluang, apa sih usaha, lalu kemudian pengertian tersebut disatukan gitu. Ya, jadi kita ingat-ingat kembali materi sebelumnya itu peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai menggunakan sumber daya yang sudah dimilikinya. Ya, itu jadi pengertian dari peluang usaha. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Ya, jadi untuk memanfaatkan sebuah peluang itu sangat disayangkan kalau kita memanfaatkannya itu dengan cara yang tidak efektif gitu ya, dengan cara yang apa istilahnya zaman sekarang itu mainstream ya, atau monoton gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan peluang dengan kreatif dan juga penuh inovasi. Ya, jadi selanjutnya, berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan yaitu ada 3 nih, menciptakan, memodifikasi, dan mengkombinasi. Ya, jadi salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuan dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan juga inovatif. Nah, jadi kreativitas ini dapat diidentifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada to create atau menciptakan, yaitu merupakan proses berupa mencari dari yang tidak ada menjadi ada. Kita Ibu kasih contoh misalkan yang satu itu sebelumnya kita udah pernah yang membahas tentang mesin cuci piring itu kan. Nah, itu merupakan salah satu menciptakan atau to create, yang tadinya nggak ada menjadi ada. Lalu yang kedua ada memodifikasi, yaitu sesuatu berupa mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Contohnya dimodifikasi yaitu misalkan kita punya usaha minuman gitu ya. Misalkan kita punya usaha minuman yang berbahan dasar pisang ya gitu ya. Pisang. Jadi yang tadinya pisang itu hanya sebuah pisang gitu ya. Kalau kita modifikasikan itu bisa menjadi minuman kayak sekarang ini kan ada tuh minuman susu rasa pisang gitu kan. Jadi dikombinasikan. Nah, yang ketiga yaitu yang ketiga ini mengkombinasi atau to combine, yaitu mengkombinasi 2 hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Contohnya yaitu mie instan. Kalau zaman dahulu, mie instan itu kan biasanya hanya ada 2 atau 3 rasa gitu ya, variasi rasanya tuh sedikit. Cuma makin ke sini, zaman makin berkembang, teknologi makin maju, kebutuhan orang dan keinginan orang-orang tuh makin bervariasi gitu. Jadi diciptakanlah mie instan. Contohnya mie instan rasa rendang, mie instan rasa ayam geprek, dan lain-lain gitu. Jadi yang tadinya hanya mie instan digoreng biasa,
lalu misalkan ayam geprek aja, nah itu dikombinasikan menjadi satu ke dalam satu produk mie instan. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif. Ya, nah gimana sih caranya memanfaatkan peluang usaha? Yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Nih, contohnya itu memanfaatkan kain perca menjadi kain. Ada yang tahu nggak kain perca itu apa? Atau mungkin ada yang belum tahu? Nah, jadi kain perca itu kain yang sisa, biasanya sisa yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian gitu ya. Beberapa bagian sisa kain yang tidak terpakai, lalu dimanfaatkan menjadi kain gitu. Dijahit, disatukan menjadi kain. Atau bisa dijadikan lap, atau keset, atau dan masih banyak lagi pokoknya ya. Nah, yang kedua memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Alam kita ini kan kaya banget ya. Nah, alam kita juga menyediakan banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Ya, salah satu contohnya itu tanah liat. Kita bisa memanfaatkan tanah liat menjadi kerajinan pot bunga. Ya, zaman sekarang kan lagi beberapa bulan lalu keren banget nih menanam tanaman kayak kembang apa itu janda bolong dan lain-lain gitu ya. Ibu-ibu kan sangat senang kan menanam seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan tuh mumpung lagi ramai di kalangan ibu gitu ya, kita bisa memanfaatkan ya barang yang sudah disediakan oleh alam untuk menjadi kerajinan pot bunga. Ya, seperti yang digambar. Ya, next slide. Yaitu memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Contohnya, menjual payung dan jas hujan saat musim hujan. Ya, kalau lagi musim hujan atau kalau lagi hujan gitu ya, itu tuh kita bisa memanfaatkannya dengan menjual barang-barang yang pasti dibutuhkan, atau kalau nggak bisa menjual barang, kita menjual jasa. Contohnya ojek payung, ya bisa juga itu ojek payung. Nah, selanjutnya memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Contohnya misal pada saat ini lagi pandemi COVID di mana-mana, bahkan di luar negeri juga. Kita bisa memanfaatkannya dengan menjual masker, lalu misalkan menjual hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain. Tentunya dengan harga yang normal ya, nggak boleh naikin harga. Ya, selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis inovasi. Ya, di sini ada 4 jenis inovasi, yaitu pertama ada invensi, kedua ekstensi, ketiga duplikasi, dan yang keempat sintesis. Jadi, yang invensi ini adalah penemuan baru. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, penemuan baru itu contohnya banyak sekali, bisa berupa yang tadi Ibu bilang, mesin cuci atau mesin cuci piring, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ekstensi, yaitu pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Contohnya gadget gitu, handphone. Biasanya kan dari tahun ke tahun, handphone itu selalu mengeluarkan versi terbaru, versi yang lebih bagus, versi yang lebih canggih dari versi yang sudah ada sebelumnya. Yaitu contoh dari pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi di-upgrade lagi fitur-fitur yang ada. Ini duplikasi atau penggandaan atau memperbanyak produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang keempat ini sintesis, penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru.
mirip-mirip dengan yang tadi kita bahas, yaitu mie instan. Jadi ini menggabungkan dan juga mengkombinasikan konsep yang sebelumnya sudah ada, lalu menjadi konsep yang baru. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang sumber peluang usaha. Pertama, sumbernya dari faktor internal, yaitu dari pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu, pengalaman dari orang lain, intuisi yang muncul dari diri sendiri. Jadi, peluang usaha itu sumbernya bisa macam-macam ya. Ada internal juga eksternal. Nah, kalau internal ini biasanya dari dalam, gitu ya. Dari dalam individu itu, dari dalam individu tersebut. Yang pertama itu pengetahuan yang dimiliki. Jelas, kalau biasanya orang yang lebih berpengetahuan itu lebih memiliki banyak inovasi. Lalu pengalaman dari individu, lalu pengalaman dari orang lain. Jadi individu itu nggak cuma belajar dari pengalaman yang sudah dialaminya, tapi dia juga belajar dari pengalaman orang lain. Dan juga yang terakhir, intuisi yang muncul dari diri sendiri. Selanjutnya, faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Misalnya, pada saat awal-awal pandemi ini, banyak orang yang panic buying gitu. Panic buying membeli masker dengan jumlah yang banyak, lalu ditimbun, lalu dijual lagi dengan harga yang cukup mahal. Nah, itu kan sebuah masalah ya, masalah bagi orang-orang yang tidak memiliki masker, yang sebelumnya belum memiliki stok masker yang cukup. Nah, caranya gimana supaya tetap bisa pakai masker, tapi nggak beli dengan harga yang sangat mahal. Contohnya, maksudnya caranya itu membuat masker yang bisa digunakan berkali-kali, contoh masker kain. Nah, yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Lalu kebutuhan yang belum terpenuhi. Lalu pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya itu, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalkan itu produksi mobil. Tadinya mobil itu bahan bakarnya menggunakan BBM ya, bahan BBM. Lalu orang-orang itu punya pemikiran yang besar untuk menciptakan suatu hal yang inovatif. Gimana kalau bahan bakarnya itu diganti supaya lebih hemat, tidak menggunakan minyak lagi, tapi menggunakan listrik. Jadi itu bisa lebih hemat dalam penggunaan minyak. Ya, contohnya kan udah ada nih beberapa contoh mobil yang menggunakan berbahan bakar listrik. Ya, itu merupakan beberapa faktor eksternal dari sumber peluang usaha. Ibu harap kalian semua paham sama apa yang Ibu jelaskan. Lalu jangan lupa untuk baca-baca file modul yang udah Ibu kirim ke Google Classroom. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, Ibu bakal ngasih kalian tugas, yaitu sebuah project. Jadi kalian dari sekarang udah mulai boleh nih pikirin
mau membuka usaha apa. Pikirin usahanya dulu aja nggak apa-apa. Contoh, saya ingin membuka usaha food and beverage, atau saya ingin memiliki usaha clothing atau pakaian gitu. Lalu atau yang lain-lain itu boleh. Jadi kalian mulai dari sekarang udah boleh pikirin ke depannya untuk proyek ini mau punya usaha apa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan jelasin proyeknya itu kalian bakal ngapain. Ya, jadi untuk kali ini itu aja yang bakal Ibu jelaskan. Jangan lupa bagi yang belum mengerjakan pilihan ganda bab 2 yang minggu kemarin Ibu share, bisa dikerjakan sekarang. Lalu jangan lupa absen, maksimal jam 12 siang hari ini. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.